Mountain Science 5 class. Today, I will touch on the area nature. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menjaga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tada hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di bawah dikenal sebagai padi lahan basah. Sejarah. Para pakar arkeologi sepakat bahwa pembudidayaan di lahan basah berawal di Cina. Bukti keberadaan sawah dari padi pertama ditemukan bertanggal 6280 tahun yang lalu. Berdasarkan penanggalan karbon dari biji padi dan materi organik tanah yang ditemukan di situs Caodun di Quezon County. Di sawah ada dua komponen, yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, yaitu padi, lumut, kodok, burung-burung kecil, dan lain-lain. Abiotik adalah kebalikan dari komponen biotik. Abiotik komponen tidak hidup, ada tanah, air, batu. Faktor biotik yang ada di sawah yang pertama ada predasi. Predasi adalah hubungan antara makhluk hidup memangsa makhluk hidup lain. Contohnya, ada rantai makanan sawah. Padi berperan sebagai produsen. Dia membutuhkan cahaya matahari dan air. Kemudian dimakan oleh si jangkrik. Si jangkrik memakan padi. Jangkrik adalah konsumen pertama. Jangkrik dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen kedua. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen keempat. Nah, ini elang kan pasti mengeluarkan kotoran. Kotoran ini disebut pungi. Dia itu sebagai pengurai. Diolah menjadi pupuk. Pupuk ini dipakai oleh petani untuk menyuburkan padi untuk menghilangkan hama-hama. Yang kedua, ada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Contohnya, ada tanaman, rumput liar yang mengganggu tumbuhnya pertumbuhan padi dalam menyerap zat-zat makanan di dalam tanah. C. Interaksi dengan spesies lain. Contohnya, padi yang membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik contohnya adalah tanah. Jenis tanah yang ada di sawah adalah tanah ulivial. Tanah ulivial adalah jenis tanah yang berbentuk karena endapan. Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada di dataran rendah ataupun cengkungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah aluvial tergolong sebagai tanah muda yang berbentuk dari endapan halus di aliran sungai. Macam-macam sawah di Indonesia. Sawah irigasi adalah sawah dengan pengairan yang teratur. Sawah lebak adalah sawah yang terletak pada dataran banjir. Sawah tada hujan
adalah sawah yang mengairannya dari air hujan. Sawah pasang surut adalah sawah yang terletak di muara sungai atau tepi pantai. Cara melestarikan ekosistem sawah yaitu menghemat air dan menggunakannya untuk kegiatan bermanfaat seperti pengairan sawah. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 10. Walladzi anzala minas samaa'i ma'il lakum manhu syarabu wa minhu sajarun fihi tusimun. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagaimana menjadi minuman, dan sebagaimana menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya, kamu mengembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Yang kedua, cara melestarikannya adalah dengan cara tidak merusak lingkungan sekitar sawah. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Zoharul fasadu fil albarro wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Yang ketiga, cara menyuburkannya adalah dengan cara menyuburkan tanah atau membajaknya, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 38. Qala adkhulu fi amamin qad khalas fin qablikum wa manna alazinna wal insi finnar kullama dakhalat ummatun wa annat ahtaha hatta ida udarakum fiha jami'an qalat akhrohahum li'alahum rabbana haula'i azoluna fa'atihim adaban gidfan famannan nar qala liqallan di'fu walakin la ta'lamun. Yang artinya, Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah berdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat manusia masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya, sehingga apabila mereka masuk neraka, semuanya berkatakan, orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 38. Yang ketiga, cara menjaganya adalah tidak membunuh konsumen tingkat mengurai, yaitu ular dan elang. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh foto screenshot gitu kan? Iya, kayak om racun.